Film akan difokuskan pada seorang wanita yang bernama Hana. Pada saat itu, ia tak sengaja melihat film anuan di sebuah laptop di kantor milik bosnya. Kemudian bosnya pun datang dan langsung memarahi Hana karena ia merasa privasinya itu terganggu. Hana pun beralasan jika ia ke sana hanya untuk menagih gajinya yang belum sama sekali dibayar semenjak bulan lalu. Tetapi dengan mudah, bosnya malah mengatakan jika ia akan membayar semua gajinya bulan depan. Dengan raut wajah kecewa, Hana pun pergi meninggalkan bosnya lalu pulang ke kontrakannya. Ketika Hana tiba, ia tak sengaja melihat temannya yang bernama Midori, baru saja keluar dari kontrakannya. Pacar Hana pun tampak terkejut ketika melihat pacarnya itu pulang lebih awal dari biasanya. Hana pun bercerita tak ada gunanya bekerja tepat waktu, jika bayaran gajinya pun selalu ditunda-tunda. Di tengah-tengah obrolan, Hana pun menanyakan, apa maksud dengan kehadiran temannya Midori di kontrakannya. Charles yang sedikit kebingungan, menjelaskan jika ia datang hanya untuk curhat tentang pekerjaannya sebagai seorang selegram, karena menerima komentar-komentar kurang baik dari para netizennya. Namun ketika Hana pergi ke toilet, semua alasan Charles pun terpatahkan, karena Hana menemukan sebuah sesuatu di toilet tersebut. Bukannya meminta maaf karena kesalahannya, Charles malah membela dirinya, dan membandingkan Hana dengan Midori yang lebih anggun, sekaligus selegram terkenal. Hana mendengar hal itu pun merasa sangat kecewa, dan langsung mengusir Charles dari kontrakannya. Keesokan harinya, sehabis Hana pulang kerja bersama temannya yang bernama Tosa, ia curhat jika ia sedang stres karena putus dengan pacarnya. Tosa sebagai teman yang pengertian, menyarankan Hana mendownload sebuah aplikasi chatting, agar ia bisa berkenalan dengan pria-pria baru di luar sana. Awalnya, Hana tidak begitu tertarik. Namun karena tidak ada kerjaan di rumah dan takutnya bulukan, ia mencoba aplikasi tersebut, dan tak berselang lama ia mendapatkan pesan dari seorang pria, dan meminta foto selfie terbarunya Hana. Kemudian Hana pun berdandan semaksimal mungkin, agar bisa menarik perhatian pria tersebut. Semenjak saat itulah Hana jadi rajin berdandan, dan mendapatkan respons positif dari teman-teman sepekerjaannya. Tosa sebagai teman dekatnya Hana, tak menyangka dengan penampilannya Hana yang terlihat lebih rapih dan menggoda. Kemudian Tosa menyarankan Hana untuk ke sebuah salon, dan mengubah penampilan rambutnya itu. Dengan gaya rambut baru, Hana pun tampak lebih manis dan cantik. Lalu ia berfoto selfie dan mengupload fotonya di media sosial. Ketika sedang asik dengan fotonya, tiba-tiba temannya menelepon, dan mengajaknya nongkrong di sebuah kafe langganan mereka. Tosha, I'll be there, wait lang. Ketika Hana sampai, kebetulan di sana juga ada Charles yang datang berdua bersama pacarnya. Meski Hana sudah terlihat anggun, tetapi ia masih canggung jika bertemu langsung dengan mantannya itu. Sampai-sampai ia tak sengaja menumpahkan minuman yang membuat bajunya itu basah. Beruntungnya ada seorang pria yang bernama Krishna, yang langsung memberi perhatian serta mengakui Hana sebagai pacarnya. Hana pun mengatakan ia tidak apa-apa dan bersikap manja kepada Krishna bermaksud membuat mantannya itu cemburu. Mereka lalu minum-minum bersama Tosa dan pacarnya. Krishna yang paham dengan situasinya Hana, berkata bahwa ia hanya ingin menolongnya dan bercerita bahwa ia seorang fotografer yang sering memamerkan hasil karyanya di media sosial. Berhubung barnya yang akan ditutup, Krishna mengajak mereka melanjutkan obrolan tersebut di tempat tinggalnya. Tak terasa waktu berlalu, Tosa dan pacarnya pun pulang duluan. Sedangkan Hana berniat menunggu Grab untuk pulang sendirian. Sambil menunggu Grabnya datang, Krishna menunjukkan hasil karyanya, lalu meminta izin memfoto Hana, dan meminta membatalkan jemputannya. Awalnya Hana merasa ragu, namun karena bujukan Krishna yang ingin mengantarnya pulang, akhirnya berujung nginap di tempat tersebut. Keesokan harinya Hana begitu merasa senang dengan hasil fotonya, dan Krishna mengatakan jika itu hanya akan jadi kenang-kenangannya saja. Mendengar hal itu, Hana merasa tenang, dan mengizinkan Krishna menyimpan foto dan videonya itu. Keduanya sepakat untuk menjalin sebuah hubungan tanpa status,
karena Krishna sering bekerja di luar negara sehingga tak mau merepotkan dengan urusan percintaan. Suatu hari, ketika Hana sedang nongkrong bersama teman-temannya, ia curhat jika beberapa hari belakangan, Krishna sangat susah dihubungi, terlebih nomornya yang diblokir, sehingga Hana tidak dapat menghubunginya. Hana yang stres karena Krishna menghilang tidak ada kabar, tiba-tiba didekati seorang pria yang bernama Marco. Dan setelah perkenalan itu, mereka pun menghabiskan malam bersama di kontrakannya Hana. Namun, Marco yang tidak begitu mencintai Hana, menganggap pertemuan itu sebagai yang pertama dan terakhir di antara mereka. Karena merasa gabut, Hana pun membuka Twitter dan menemukan salah satu akun yang membuatnya mendapatkan sebuah inspirasi. Kemudian Hana membuat akun Twitter baru lalu menamainya dengan Kitty K7. Setelah itu, Hana pun memposting foto terbaiknya, dan begitu senangnya, ia mendapatkan banyak like dan respons yang baik dari para netizennya. Mereka yang melihat idolanya begitu anggun, memberi saran agar Hana menjadi seorang streamer, agar ia lebih populer, dan bisa mendapatkan banyak uang. Di situs tersebut Hana melakukan apa saja yang diinginkan pengikutnya, dan mendapatkan uang yang tak terasa membuat rekeningnya semakin gendut. Tak terasa juga, kini Hana memiliki 100.000 pengikut. Lalu mengadakan pesta bersama teman-temannya. Tak hanya itu, dengan uang yang lumayan banyak, Hana mampu pindah ke apartemen yang lebih besar dan lebih mewah. Kemudian pada saat itu, ibunya Hana yang sangat religius, berkunjung ke tempat Hana karena merasa bangga dengan pencapaian anaknya. Hana yang tak mau ibunya tahu, sebisa mungkin menutupi pekerjaannya itu. Lalu saat Hana memarkirkan mobilnya, tiba-tiba datang seorang pria sambil membawa rekaman, yang membuat Hana menjadi risih. Charles yang kebetulan berada di sana, langsung memarahi Hana. Karena ia tak mau Hana menjadi seorang streamer hanya karena diputuskan dirinya. Namun Hana beralasan, bahwa ia melakukan hal itu bukan karena putus dari Charles melainkan keinginannya sendiri. Wala kang kinalaman dito, Charles. Scene berpindah. Hana yang terlihat sedang mabuk berat, tiba-tiba datang ke tempat ia bekerja yang membuat bosnya marah besar, karena ia berhenti bekerja, tanpa sepengetahuan bosnya. Permasalahan Hana semakin rumit ketika ibunya datang ke apartemennya, dan memarahi Hana, ketika ia tahu kalau pekerjaannya itu sangat melanggar ajarannya. Di sana Hana mencoba menjelaskan kepada ibunya, jika pekerjaannya sebagai streamer itu membuat banyak orang yang menontonnya terhibur. Meski begitu, ibunya Hana tetap tak bisa menerima apa yang dilakukan anaknya, karena sangat bertentangan dengan ajaran agama. Apesnya, pada saat itu juga, Hana tidak dianggap sebagai anak lagi oleh ibunya. Hana yang makin stres setelah apa yang terjadi, ia pun curhat kepada teman-temannya. Tosa sebagai teman si paling pengertian mencoba menyabarkan Hana dan berharap Hana bisa melewati fasenya itu. Di tengah kehidupannya yang rumit itu, Hana mampir ke tempat Krishna yang kebetulan Krishna baru balik dari pekerjaannya. Kemudian Krishna mencoba jujur, jika ia selalu menjauhi Hana dikarenakan ia takut jika Hana menuntut komitmen suatu hubungan. Setelah mendengar alasan dari Krishna, Hana hanya bisa memaklumi dan membenarkan jika pekerjaannya hanya sebagai seorang streamer. Hana juga curhat tentang masalah yang terus berdatangan pada hidupnya, hingga tak terasa ia ketiduran di rumah Krishna. Esok paginya, Hana meminta membuat video romantis dengan Krishna karena permintaan pengikutnya. Namun Krishna menolaknya, dan hal itu bertolak belakang dengan perjanjian mereka sebelumnya. Hana pun tidak putus asa, ia mengundang Krishna di private streamer miliknya dengan alasan ulang tahunnya. Akan tetapi, saat Krishna datang, Hana hanya seorang diri di dalam kamarnya. Ketika Hana sedang asik live di akunnya, ada seseorang yang mengatakan bahwa ia akan menangkapnya, dia pun mengatakan sudah berada di depan pintu apartemennya. Hana yang cemas, bergegas membukakan pintu dan ternyata itu adalah Krishna. Hana yang sedikit marah, berkata jujur bahwasanya ia sangat mencintai Krishna dan Krishna pun sama halnya dengan Hana. Namun karena pekerjaan Hana menjadi seorang streamer itulah yang menjadi penghalang untuk hubungannya. Krishna pun menanyakan, apakah Hana rela melepas pekerjaannya sebagai seorang streamer. Tetapi Hana malah mengatakan bahwa ia akan tetap menjadi seorang streamer.
Lalu Krishna pun pergi dari apartemen meninggalkan Hana seorang diri. Dan film pun tamat.